Petrus itu tidak pernah menjadi pemimpin tertinggi dari gereja. Petrus itu bahkan menyebut yang lain itu sebagai rekan. Dia bukan pemimpin tertinggi, dia bukan kepala negara, bukan. Dia bukan kepala negara seperti pausmu. Sama sekali tidak. Jadi logika apa yang kamu pakai untuk menghubung-hubungkan Petrus dengan pausmu? Itu Petrus, maksudnya ini dia bicara sebagai pribadi dengan Petrus. Terus rasul-rasul lain diabaikan begitu atau bagaimana? Tidak. Itu namanya primus inter pares. Pertama dari yang sama. Kisah 15 ayat 7. Ya, yang tadi ya. Kisah 15 ayat 7. Dia pemimpin. Oke. Oke, Pastor. Ayat 7 ya. Mana? Iya. Sesudah beberapa waktu lamanya, ya toh, tukar pikiran mengenai soal itu. Nah, soal itu apa saya kurang tahu. Berdirilah Petrus dan berkata, soal sunat. Oh, soal sunat. Itu ya. konsili. Oke. Konsili Yerusalem, konsili pertama. Yerusalem. Ya, konsili Yerusalem ya, betul. Petrus dan berdoa kepada mereka. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Tidak, berdoa tidak ada di situ. Tidak ada berdoa di situ. Kita baca, berkata kepada mereka. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku, huruf kecil, dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Apa kata Petrus? Saudara-saudaraku, para rasul yang lain, saudara-saudara. Ya. Kalian tahu, sejak semula saya dipilih oleh Tuhan dari antara kalian, supaya melalui mulutku, semua bangsa mendengar pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Ini yang kita namakan primus inter pares. Pertama dari mereka semua yang sama. Makanya tadi yang kau baca yang tadi dibaca di dalam, siapa yang baca tadi? DOC. Di dalam 1 Petrus 5 tadi, saya adalah presbiter dari antara kalian yang presbiter juga. Tetapi saya menulis ini untuk kamu, gembalakanlah kawananmu. Ingat, seperti Yesus perintah Petrus untuk engkau buka 1 Petrus 5 dulu. Seperti Yesus perintahkan kepada Petrus, gembalakanlah kawananku, domba-dombaku. Sekarang Petrus yang adalah pemimpin yang kelihatan di atas bumi ini, tulis kepada gembala-gembala yang lain ini. Dia adalah pemimpin dari gembala yang ada di bumi ini. Dia menulis surat kepada para gembala yang lain. 1 Petrus 5 ayat 1. 1 Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Lanjut. Dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan tahan dulu. Ya. Sukarela ya. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengendalian diri. Pengabdian diri. Di dalam Yohanes, tetap di situ dulu. Ya. Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 15-17, dia katakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang Petrus tulis surat Katolik kepada para gembala yang lain. Aku juga presbiter seperti kalian, tapi saya menasihati kalian, gembalakanlah kawanan yang dipercayakan kepadamu. Dan Petrus itu tulis, engkau baca ayat 9, semua gembala yang ada di seluruh dunia. Ayat 9, lawanlah, ayat 9. Ya, itu baca. Santai. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia
menanggung penderitaan yang sama. Para gembala yang ada di seluruh dunia menanggung penderitaan Penderitaan yang sama. yang sama, dan dia menyalami. Dia menugaskan para gembala yang lain. Ya, Ingat, dia- gembalakanlah aku juga seperti kalian. Makanya tadi ayat 1 tuh, aku juga presbiter, peniling seperti kalian. Oke? Ya, ya, Penatua seperti kalian. Tetapi Ya. saya menasihatkan kalian karena saya sudah terima mandat dari siapa? Ingat Yohanes Kristus. 5:21. Kristus Ya, sendiri, gembalakanlah domba-dombaku. Maka sekarang aku menasihati kalian untuk gembalakanlah kawanan yang dipercayakan kepadamu. Dan dia menulis itu dari Roma ayat 13-nya. Ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Yang di Babylon ya. Dan dari Markus, Dan Roma itu juga Roma. dari Markus anakku. Anakku. Salam dari kawanmu yang terpilih. Ingat tadi Kisah 15 ayat 7. Ingat bahwa sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Oke, Ya. sekarang dia bilang salam dari Roma ini. Salam dari Roma, dari kawanmu yang terpilih dan juga dari anakku Markus. Markus dia punya sekretaris. Karena itu Injil Markus adalah kumpulan khotbahnya Petrus. Petrus ya. Kumpulan pengajarannya Petrus itu kita, kalau mau tahu tentang Petrus, kita baca Injil Markus. Ini penting sekali. Tapi tidak ada Itulah. Roma di sini, Pater. Ada Babylon di sini. Babylon itu Roma. Kenapa begitu, Pater? Kenapa begitu? Ya, karena memang kiasan seperti itu. Roma dikenal dengan nama lain waktu itu Babylon. Oh, Roma dikenal dengan Babylon. Oke. Kota Tapi Kudus. kenapa? Nama Ya. lain dari Bukit Sion, itu Yerusalem. Dia punya nama lain. Ya, betul. Setuju. Seperti itu. Roma dia punya nama lain Babylon. Oh. Tapi Babilonia yang kerajaan Babilonia di Perjanjian Lama sudah runtuh, toh, sudah jauh, sudah hancur semua. Ya, sudah Hanya selesai. Roma dikenal untuk ingat kembali sejarah Babylon yang cukup besar dan lain sebagainya. Roma dianggap sebagai Babylon. Itu Roma, oke? Yang dimaksud dengan kota Saya mengerti. Ya, saya ini namanya kita belajar ya, Pater ya. Jadi Ya, tidak apa? ya, Santai saja. saya senang belajar, Kak Pater. Saya sampai bilang begini, saya kan menikah dengan orang Katolik nih. Kalau sampai saya salahkan nanti juga repot. Lebih baik saya harus dengar pengajaran yang benar. Dan kebetulan saya dapat di Romo Cafe ini dan saya bilang, Mama, kayaknya Romo Cafe ini kayaknya sangat alkitabiah atau biblika sekali. Tidak. Jadi saya punya kakak di atas yang SPD itu lebih geng itu, pamit menuk itu. So kakak itu hebat dia. Ada di atas tuh. Ada di room yang sama. pas apa? Itu ada pamit menuk tuh, saya punya kakak Romo tuh. pamit Siap. Salam Romo. dari Ninuk. lain. Pak Itu. Neno dari Anak Timor. Soeko Ya. dan Soeko. Asli soe bakar menyala. Woi, bakal menyala.